Balik lagi bersama dengan saya Rian Dinulga, tentunya dalam acara jalan-jalan dan jajan. Nah, jalan-jalan kali ini kita sudah berada di salah satu tempat yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada malam hari ini kita akan eksplor ataupun menelusuri tempat di mana dulu pernah digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan amunisi pada era masa kolonial Belanda. Nah, bentengnya itu ada di belakang saya, namun karena memang pada malam hari ini kita tidak membawa lighting yang cukup, mungkin teman-teman tidak bisa menyaksikan jelas pada saat ini. Namun nanti kita akan sedikit memberikan detail-detailnya saja. Dan teman-teman yang memang ingin menyaksikan video saya yang pada waktu itu saya juga pernah melakukan explore di sini, cuman pada siang hari, bisa dilihat di atas ya. Oke, langsung saja kalau begitu. Kita langsung menuju TKP saja. Perlahan-lahan kita untuk memberikan detail kepada teman-teman bagaimana aktivitas makhluk astral yang berada di tempat ini pada waktu malam hari. Tentunya sangat mencekam sekali ya teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mulai untuk menelusuri tempat ini yang dulu pernah digunakan sebagai benteng peluru. Kita menuju ke tempat yang paling kecil di antara sekian tempat yang ada di sini, yaitu kalau kita lihat dari fisiknya, bangunan kecil ini seperti sebuah kamar mandi. Namun kalau kita mau masuk ke dalamnya seperti ini ya. Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ruangan yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Nah, di sini kita bisa melihat ada bekas tikar-tikar seperti ini teman-teman, dan di sini juga ada bekas untuk membakar ikan ya. Nah, jadi cukup sempit sekali tempat ini. Namun kita bisa melihat di sini juga ada cerobong-cerobong seperti ini yang dulu pernah digunakan sebagai tempat sirkulasi mungkin ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Dan kita juga bisa melihat nanti ruangan yang lainnya, mungkin ada yang lebih besar untuk tempat penyimpanannya. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tembus ya teman-teman. Jadi kita bisa putar balik lagi ke arah yang tadi teman-teman. Kita bisa putar balik lagi ke arah yang tadi ya. Dan tempat-tempat seperti ini biasanya itu rawan sekali digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Jadi diharapkan memang tidak untuk melakukannya begitu. Ya, kita berjalan lagi. Memang sepintas tempat ini memang seperti sebuah hutan, karena memang posisinya sangat strategis. Jika dulu pernah digunakan sebagai benteng, kemudian ditambah lagi dengan penyimpanan alat amunisi ya. Nah, di depan kita ini memang terdapat sebuah bangunan yang sudah cukup besar dibandingkan dengan tempat yang kita kunjungi tadi teman-teman. Seperti sebuah kantor ya kalau kita bisa melihatnya. Nah, kita bisa masuk ke dalam sisi sebelah sini. Nah, di sini langsung kita temukan sebuah benteng teman-teman. Assalamualaikum ya Hoib. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya melihat di situ apa itu?
Saya kira itu, oh ternyata guling teman-teman, guling, bantal guling. Oke, langsung saja kita naik ke atas dari benteng ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, dan teman-teman, saya akan merasakan di sini ada energi apa saja yang bisa saya rasakan. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan informasi dari penglihatan saya bahwa kalau kita flashback ke zaman dahulu pada saat benteng ini masih aktif sekali untuk digunakan, tepat berada di sebelah pojok sini dan pojok sini, kiri dan kanan saya itu ada sebuah tentara Belanda yang sedang berjaga dengan membawa senapan laras panjang seperti itu, dan beliau-beliau itu memperhatikan ke arah laut sana. Jadi hanya itu yang bisa saya informasikan untuk area yang sebelah sini begitu. Dan memang mereka itu tidak masalah kita berkunjung ke sini, memang welcome sekali. Oke, dan saya tertarik untuk mengunjungi tempat yang jauh di depan saya karena memang saya tertarik oleh energi yang ada di sana, teman-teman. Saya tertarik. Kita jalannya turun lagi nih. Oke, kita jalannya turun lagi, teman-teman. Oke. Dan yang untuk di sebelah sini, mungkin ini adalah sebuah kantor yang memang dulu digunakan sebagai tempat administratif. Namun lagi-lagi kita tidak akan bisa masuk ke dalam kantor ini karena kelihatannya digembok ini. Oke, dan di sebelahnya pun juga sama. Dan saya juga melihat di sana juga terdapat sebuah kakek-kakek yang sedang duduk di sana. Namun dia juga hanya terdiam. Nah, kita lanjut ke sebelah sini, teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau menceritakan bahwa apa saja flashback atau hal-hal gaib yang kita lihat di sini memang sangat banyak sekali. Namun kita fokus pada sejarah atau flashback dari tempat ini saja kali ini. Nah, di sini juga ada kamar mandi kecil seperti tadi, teman-teman. Sangat kecil sekali, tapi kelihatannya memang bukan seperti sebuah kamar mandi, tapi lebih kepada tempat penyimpanan. Nah, kita bisa untuk langsung berada ke tempat ini. Dan nah, ini adalah tempat yang menarik saya dari sebelah sana tadi, dan saya mau berkomunikasi dulu. Nah, teman-teman, tempat yang berada di atas saya ini dulunya pernah digunakan sebagai tempat berjaga, sama seperti tempat yang pernah kita review tadi ya. Jadi di atas ini, untuk lebih jelasnya kita harus naik dulu, teman-teman. Nah, assalamualaikum. Nah, seperti ini. Wah, luar biasa sekali.
hawanya di sini ya. Nah, di tempat ini dulunya juga ada 5 tentara yang berjaga di tempat ini ketika masih difungsikan. Yang pertama berada di sebelah sini, kemudian sini, sebelah tengah, dan kemudian sebelah situ 2, dan sebelah situ sebelah situ 1, situ 1. Cuman di sini ketika saya melihat itu, pada waktu itu memang ada seorang pejuang Indonesia yang disiksa di sini. Jadi pada waktu itu kakinya itu si pejuang Indonesia itu ditangkap, kemudian kakinya diikat, dihadapkan ke laut, kemudian langsung dicambuki beliaunya itu oleh tentara Belanda tadi. Sangat muda dia. Jadi memang tempat ini memang sangat strategis sekali kalau untuk masalah pertahanan, karena memang letaknya sendiri berada tepat di pinggir pantai di kawasan Surabaya ini, teman-teman. Dan anginnya sangat besar sekali di sini. Jadi memang sangat besar sekali, teman-teman, anginnya di sini ya. Kita akan lanjut untuk mereview tempat yang lainnya. Oke. Nah, tepat saya melihat di sini ada tentara yang berjaga juga dulu itu. Ngapain kamu lari? Nggak apa-apa, saya nggak jahat kok di sini. Oke. Tadi ada yang lari dari situ, pemirsa. Sosok seperti peranakan Belanda, pakai baju putih-putih. Ya. Dan di sini kita juga melihat bekas tangga di sini, teman-teman. Ada bekas tangga di sini. Tapi kenapa tidak nyambung sampai ke situ? Nah, teman-teman, kita langsung aja untuk mendekati. Saya kira di depan saya ini tepat adalah tempat yang pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan amunisi ya. Dan saya rasakan dulu. Nah, di sini anget banget auranya. Jadi anget banget. Jadi ada aura merah di sini. Assalamualaikum. Nah, di sini teman-teman, ada aura yang memang sangat-sangat panas kalau teman-teman merasakan di sini. Panasnya bukan hanya dari keadaan tempat ini tertutup rapat, tapi memang ada aura yang bercampur di sini. Jadi mulet. Nah, di sini. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa melihat. Nah, seperti ini keadaannya ya. Jadi bangunannya masih sangat kokoh sekali. Untuk ukuran bangunan yang cukup lama. Oke. Kita kembali lagi dan lanjut untuk mereview tempat-tempat yang lain dari tempat ini, karena memang sebuah benteng itu mempunyai panjang maupun ukuran yang sangat besar ya.
Oke, dan kita sudah berada di luar, teman-teman. Dan kami sebagai pecinta tempat-tempat yang bersejarah khususnya berharap bahwa pemerintah untuk selalu merawat dan menjadikan tempat ini sebagai kawasan yang terawat begitu, agar supaya bisa menjadi peninggalan sejarah yang benar-benar asli. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi masih sama penglihatan saya untuk area yang sebelah sini. Memang banyak sekali tentara-tentara Belanda yang dulu berjaga di tempat ini. Banyak sekali saya melihat di sini. Dan saya tertarik untuk mengunjungi tempat yang berada di sebelah kiri saya. Nah, saya tertarik sekali. Nah, saya mendengar suara tung tadi. Oke, teman-teman. Memang seperti hutan belantara di sini ya. Jadi memang kalau untuk di area sini itu seperti area yang sangat luas dan tidak ada bangunan, teman-teman. Karena memang batasnya itu cukup hanya sampai di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti gundukan tanah ya, benteng itu seperti tertimbun oleh tanah. Dan kita juga bisa mendengar bahwa di depan kita ini sudah laut lepas ya, sudah laut lepas. Dan tepat berada di sebelah kiri saya, tepat yang jauh di sana itu sudah jembatan Suramadu. Jadi memang pertama alasan untuk tidak mengaktifkan tempat ini sebagai penyimpanan alat amunisi, salah satunya adalah karena memang pada saat proses pembangunan jembatan Suramadu itu tempat ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat sipil. Jadi memang sudah tidak layak secara persyaratan kemiliteran begitu. Makanya tempat ini sudah dinonaktifkan, teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Jadi memang kalau untuk sebelah sini memang seperti gundukan saja, teman-teman. Seperti gundukan tanah saja, tidak seperti yang di depan tadi. Karena untuk menyamarkan apabila ada musuh yang ada di lautan sana ingin mendarat di sini, jadi di sini tuh tersamarkan seolah-olah tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan begitu, teman-teman semuanya. Karena pada malam hari ini memang kita juga ada masalah kendala teknis untuk lightingnya yang memang kurang, dan mohon maaf untuk teman-teman semuanya pencinta channel The Traveler apabila teman-teman menyaksikan dalam video ini kurang jelas, kurang detail untuk tempat-tempatnya. Saya mohon maaf karena memang kita ada kendala dalam masalah lighting ya. Dan saya kira tadi juga teman-teman juga sudah mengetahui bahwa di tempat ini ada banyak sekali sejarah yang bisa kita ungkapkan. Namun karena waktunya sudah tidak memungkinkan, akhirnya kita juga untuk memutuskan untuk menyudahi pembuatan acara ini. Sebenarnya memang ada di sebelah sana tempat yang cukup strategis lagi, lebih daripada benteng ini, tapi karena memang aksesnya banyak sekali rumput liar, dan di sini juga tergolong tertutup oleh
rumput dan juga pohon-pohon ya. Jadi memang takutnya memang ada bahaya ular di sana. Memang kita tidak bisa memutuskan untuk ke tempat mereview tempat yang sebelah sana teman-teman. Namun saya rasa review untuk kali ini cukup, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan channel The Traveler dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan nantikan acara yang menarik lagi dari The Traveler. Sampai jumpa.